Hai. Selamat malam happy people. Balik lagi bersama gue Anissa Nuraini. Gue Sisi Rahmania. Gue Alma Widya Arista. Dan gue Muhammad Faridya. Gila, ada Dava berasa paling tampan di sini ya. Cewek Paling tampan di antara kita bertiga ya, Nisa. Di garis bawahi di antara kita bertiga ya. Jangan terbang lo, Dav. Burung kali terbang. Ya, kayaknya semacam itulah. Oke. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas bahasan yang agak berat dulu nih, guys. Berat coba. Coba deh berat. Berat apa tuh? Kayaknya berat banget. Kalau udah ngomongin Seberat soal berat, rindunya Dilan nggak? ya. Dilan dong. Dahlan. Dilan. Ada Dilan ya di sini? Oh enggak ya? Dava. Oh, Dava. Dilan. Aduh, kalau udah malam nih mata suka ini. Katarak. Suka salah fokus Suka ya, katarak. Bu. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Untuk podcast kali ini judulnya cara mempertahankan eksistensi media cetak dan media elektronik di era globalisasi. Mempertahankan eksistensi media cetak dan media elektronik di era globalisasi. Karena menurut gue sendiri nih ya, media cetak dan media elektronik zaman dulu keberadaannya udah nggak eksis lagi di kalangan milenial dan generasi Z sekarang. Sampai banyak yang beranggapan kalau TV di Indonesia akan menyusul kematian media cetak seperti koran dan majalah. Menurut lo Sisi, tanggapan lo seperti apa? Wah, gila sih. Menurut gue itu hoax. Jadi menurut gue nih ya, media digital tuh kayak ya masih jauh lah buat bisa geser atau menggantikan posisi puncak yang saat ini dipegang TV. Jadi kalau dilihat dari realita dulu versus sekarang nih ya TV masih tetap nomor 1. Digital belum bisa melewati TV dari segi audiens atau revenue-nya. Gitu, Nis. Oke, berarti lo masih menetapkan TV sebagai yang paling utama ya dalam media ini? Yep. Boleh. Bukan orang tuh beda-beda sih. Ya pendapat gue nih ya. Karena emang dari dulu tuh kayak ingat gak sih lo waktu lo kecil setiap pagi selalu nonton TV sebelum berangkat sekolah sambil sarapan, entah itu sambil pakai seragam. Jadi kayak gak ikhlas aja gitu kalau TV harus diklaim dia bakal mati. Itu tuh kayak gila, TV banyak kenangannya menurut gue ya. Terlalu banyak kenangan. Kenangan manis, pamungkas ini. Bisa. Kalau menurut lo nih Al, sekarang kita tuh udah benar-benar mengarah ke media digital dan meninggalkan televisi nggak sih? Bukan televisi sih yang disalip oleh media digital, Nis. Tapi dua-duanya menggunakan ads. Memang yang sudah sebagian diambil dan memang harus diakui bahwa saat ini company direction-nya sudah mengarah ke media digital. Ya, sekitar kurang lebih 20% lah dari media spending-nya ke arah digital. Kalau menurut gue sih kayak gitu, Nis. Bisa sih. Kalau menurut Dava gimana nih? Dava? Ada. Masih hadir. Oh, masih ada. Oke. Gue pikir dia udah hilang gitu. Kirain raganya doang di sini, jiwanya entah kemana. Iya. Gue mau nanya nih sama Dava, biar Dava tuh melek semangat gitu. Semangat mulu gue. Menurut lo nih Dav, Ya. perubahan sikap audiens media di era digital bisa nggak sih digeneralisasi? Pertanyaan susah juga nih kan gue mah. Curang lu pada curang. Ya biar otak lo sedikit mikir lah, Dav. Oke. Iya. Biar berfungsi.
sedikit Menurut gue berfungsi nih ya. ya. Bercanda. Kedengeran Ini menurut Lanjut, gue ya. Yang pasti sih kita kembali lagi ke konsumennya, ke behaviornya. Tapi nih Tapi Dav, iya. behaviornya tuh nggak bisa berhenti sendiri dan nggak bisa steril karena bagaimanapun teknologi ini berkembang. Gitu sih. Berkembang. Bang Kayak Bia. bunga kali, Dav. Banyak kembang-kembang. Jangan lupa Buat disiram bunga, biar makin sis. berkembang. Berkembang Eh. dong. Taruh deh. Lu pada tahu nggak sih majalah Bobo? Asli Tahu, majalah tahu. Bobo. Gila, gue dulu Ini seru berlangganan banget, tuh. seru banget. Yang gambarnya kelinci banget. gitu kan. Iya. Iya. Sebelumnya Kelinci apa yang buaya? baca Ada majalah gajahnya itu juga. Heeh. Kelinci apa buaya? Itu Kelinci, mah. buaya mah Itulah lo. majalah lo buaya. Tahun berapa sih Buaya itu? mah lo. 2000-an ya? 2000 berapa ya? Pas gue SD kayaknya. 2000. SD. Iya deh, kayak gue SD. Gue juga SD Yang kayaknya. dibaca Enggak sebelum lah. tidur tuh. Dav, Kita kita beda beda generasi, angkatan, Dav. Dava tuh angkatan Gila. 90-an apa 80-an ya, Al? Buset. Ya Kayak ampun. 45 deh. Perjuangan. Tempo Veteran dulu ya, dong. berarti veteran. Veteran. Gue masih muda. Tapi ngomong-ngomong majalah Bobo, media cetak tuh kayak majalah, koran, itu tuh kayak salah satu saluran komunikasi yang cukup efektif dalam penyampaian informasi nih. Kan kali ini banyak media, tapi mirisnya nih ya, banyak banget media yang ditinggalkan para pembaca akibat perkembangan teknologi digital. Jadi perkembangan teknologi itu tuh udah ngubah bentuk media yang tadinya single media, jadi multimedia. Nah, menurut gua sekarang tuh pembaca lebih milih watching dibandingkan reading. Setuju gak sih lo pada? Iya, setuju sih. Saya lebih memilih watching dibanding reading. Iya, Mm-mm. Iya sih. dia lebih Jadi cepat. mereka tuh langsung Gitu gua sih. Iya benar. perspektif apa sih? Perspektif ya. Perspektif, iya benar. Perspektif, Bun. Kayak contohnya aja TikTok media belajar, dia lebih suka ada visualnya daripada sekedar tulisan. Iya nggak sih? Iya biar nggak Iya, bosan benar. dan Lebih ngebosenin suasananya ya. tuh biar ada Ngebosenin. pencerahan gitu. Nah, kalau nggak Lebih terus terasa kamu pusing juga. sense of touch. Nanti gua. Jadi, Wow. Wow, touch. Gila, ini di luar dari pembahasan nih, touch. Mentang-mentang udah malam. Oke, back to topic ya guys. Oke. Sekarang gue mau nanya nih, buat kalian, opini kalian ya, opini masing-masing kalian. Strategi apa sih yang bisa kalian lakukan biar media cetak tuh tetap eksis di generasi milenial, generasi Z sekarang? Siapa dulu Apa dulu yang nih? menjawab? Apa dulu nih? Om Pimpa kali ya? Atau sweet virtual? Sweet. Isi lu deh. Kalau jangan batu Lulus hantam tuh. aja ya. Aduh Anissa jangan dong. dong. Ini kita by virtual jangan baku hantam, nggak bisa dong, nggak Nggak bisa nyentuh dong. Yang ada Nggak asik banget. alat gua yang rusak ya. Alat masing-masing yang ada di depan pada rusak. Alat dapur rusak lah. Kayaknya Tinggal mak gua enakan aja Anissa sih, dulu Mas. deh. Anissa dulu ya. Oke, Iya boleh, deh. boleh. Iya, Anissa dulu. Yang dewasa dulu ya. Strategi apa aja? Yang last class ya. Yang last Bercanda class. Nisa. Oke, strategi apa aja yang dilakukan agar media cetak tetap eksis ya? Iya. Ya. Menurut gue itu salah satunya kenalin competitive advantage yang buat majalah itu jadi unik. Jangan tiru media lain yang udah punya kompetensi sendiri. Jadi jangan sampai setelah go digital, keunikan itu bergeser. Gitu sih menurut gue. Cuma kalau menurut yang lain gimana? Siapa nih? Mau siapa? Kalau menurut gue sih harus dikenali siapa pembacanya dan sesuai dengan demografi mereka dulu sih. Karena user mereka media digital adalah kebanyakan
kan gen milenial yang Iya. berbeda dengan user majalah cetak. Jadi kayak seluruh mindset model bercerita wartawan tuh harus lebih ditinjau ulang biar nggak terlalu panjang. Juga buat bagaimana agar orang tersebut tuh nggak bosen gitu baca terus. Kayak kalau panjang banget kayak males gitu nggak sih bacanya? Aduh, Iya, baru buka kayak gue sendiri aja nih ya, baru buka buku udah Udah males. males. Karena gue tuh Pokoknya dan lebih karena nyaman dari bantal kita tuh ya. termasuk generasi Z gak sih, generasi milenial. Jadi kayak Iya. buku dari kejauhan berapa meter aja udah kayak udah nggak tertarik. Tapi kayaknya Dava nggak termasuk ya? Nggak, dia kan tahun 90-an. Iya, tahun 80-an. 90-an. Kalau menurut lo apa, Dav? Menurut gue sih kayak gimana ya, era digital tuh cukup mengandalkan wartawan yang hebat gitu. Nggak cukup mengandalkan wartawan yang hebat. Butuh juga membuka pintu rekreasi untuk orang-orang yang dengan kalian baru. Makanya kayak Betul banget perlu sih. dibiasakan terus-menerus bekerja dengan orang-orang yang berlatar belakang digital gitu sih. Setuju sih. Wait, itu yang lagi ngetik siapa ya, kedengeran? Gue maaf sih. Takut masuk di record. Takut. Oke, lanjut. Sorry ya. Udah lanjut. Oke, lanjut. Oke, jadi patut diperhatikan juga nih, tapi di era sekarang tuh tugasnya wartawan nggak hanya berhenti ketika masukin naskah ke desain. Itu tuh justru baru mulai, jadi mereka tuh harus menyeimbangkan dengan interaksi horizontal untuk meng-engage gitu dengan user. Jadi untuk dia perlu setiap wartawan itu biar bisa melakukan personal branding di media sosial dengan personal value yang tepat, sejalan, dan value oh iya, patut diperhatikan juga nih, di era sekarang tugas wartawan tidak berhenti ketika masuk ke naskah desain. Nah, itu justru baru mulai. Mereka tuh harus nyimbangin dengan interaksi horizontal untuk engage dengan user. Nah, karena itu, wartawan tuh untuk melakukan personal branding di media sosial dengan personal value yang tetap sejalan dengan value corporate. Gitu, guys. Oke. Nah, gue mau nanya siapa ya? Masih pada kuat kan kita ngebahas tentang media cetak dan media elektronik kan? Kuat. Gue masih on sih, malah tambah on. Malah tambah seger ya, karena bikin otak tuh bekerja lebih keras dan hati jadi deg-degan gitu. Otak gue bisa, dalam hati otak gue bisa mikir nggak ya? Otak gue bisa Kayak mikir nggak ya? tiba-tiba guru killer nanya gitu. Aduh, siapa nih? Lagi. Aduh. Nah, terus gue mau nanya nih, menurut kalian ya, apakah keberadaan media cetak seperti koran, majalah, itu masih diperlukan di era digital seperti sekarang ini? Karena sempat tadi kita bahas kan kayak media cetak sekarang kan kayak udah ke arah digital kan, kayak bisa jadi yang bisa kita akses kemanapun. Berarti kan kayak kita udah nggak butuh lah bentuk fisik seperti koran, majalah. Nah, menurut pendapat kalian gimana sih? Bolehlah perwakilan untuk mewakili isi hati kita bertiga. Asli ini nggak ada yang mau jawab. Jawab dong. Apa sih? Gue lagi males banget mikir. Sisi tanya Mikir pertanyaan seru sendiri loh. di luar dari pertanyaan ini ya? Enggak, itu pertanyaan lo yang ini loh. Nomor 5. Iya. Pertanyaan ini. Ulang sih. Coba Ulang dari ulang awal. sih. Dari menurut Aku nggak yang jawab fokus. siapa nih? Padahal ini aku kesimpulan berarti nanti aku menyimpulkan lagi ya. Ini Gak usah mungkin nyimpulin tadi aja. Udah, lanjut. ini terus gue nanya ke spesifik satu orang atau kayak Siapa tadi aja aja? yang Jawab. jawab. Alma. Jawab. Siapa aja yang mau jawab? Udah, lu kayak Dav. Enggak, males.
Aku aja deh yang jawab, aku apa yang jawab. Oke. Yaudah. Iya deh. Ulang sih ya pertanyaannya. Oke, iya. Nah, lanjut ya. Masih pada kuat kan otaknya buat mikir tentang materi Kuat podcast banget. kali ini. Bener-bener kayak gila. Otak sama hati gue disuruh bekerja lebih ekstra ya. Lembur nih otak sama hati gue. Hati gue jadi kayak Kayak deg-degan ditanya gitu. sama guru killer. Deg-degan gitu anjir asli. Bisa gak sih otak gue nih mikir, takutnya malu-maluin gitu jawabnya. Kayak lagi ditanya sama calon mertua ya, Bu. Aduh, itu kayaknya beda rasanya deh. Oke. Beda konsep bisa. Oh beda, oke. Lanjut. Jadi nih ya, menurut kalian media cetak tuh seperti koran, majalah, tabloid itu masih diperlukan gak sih di era digital seperti sekarang? Karena kan yang tadi kayak sempat kita bahas, media digital itu bisa mencakup media cetak juga kan, kayak misalnya kita bisa mengakses informasi di dalam waktu yang tidak terbatas sama tempat, waktu, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya media cetak tuh kayak dia tuh bentuknya fisik yang kayak kita harus nyari, ribet juga gitu kan. Dan bahkan kalau untuk media cetak tuh biasanya media cetak tuh biasanya berbayar, kayak kita harus langganan koran, bayar. Sedangkan kalau media digital tuh kan bisa kita akses internet. Nah, siapa nih yang mau jawab? Bisa di-sharing atau dirangkum isi hati kita bertiga di salah satu orang? Oh, dirangkum ya. Roy Kiyoshi kali ya bisa ngebaca pikiran. Ya ampun. Oke, mungkin gue akan wakilin dari semuanya ya. Dan gue akan simpulin untuk pertanyaan dari lo. Dari lo sih. Terima kasih Nisa. Iya. Masih diperlukan gak sih? Menurut gue sih masih diperlukan. Kenapa tuh? Karena koran dan majalah itu terbilang memiliki karakter yang unik. Koran dan majalah itu mampu menjaga nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Terus koran dan majalah juga memiliki kedalaman informasi yang sulit ditemui sama media-media massa lainnya. Dikelolanya pun secara profesional. Jadi, koran dan majalah akan tetap dikonsumsi apabila media cetak tersebut mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Bisa terus berkembang dan menyesuaikan apa yang sedang dibutuhkan masyarakat saat ini. Kalau emang nantinya media cetak akan mati, itu bukan karena faktor adanya pesaing media online dan sebagainya, tapi mungkin lebih kepada faktor pengelola alam, terus langkanya kertas, atau bisa jadi juga harganya yang semakin mahal. Itu sih. Oke, berarti menurut lo tuh nih untuk keadaan media cetak sekarang tuh masih diperlukan di era digital sekarang ya, karena kan dia kayak punya ciri, punya eksistensi tersendiri gitu, kayak punya nilai plus di antara media-media digital lain. Oke, mantap. Iya. Dav, masih ada kan lo? Masih nyambung kan roh dan raga? Masih selalu. Masih terus. Oke, berarti aku langsung nutup nih ya. Tadi dulu kan ada satu pertanyaan lagi. Perspektif ada. Yang dampak. Oh iya, dampak. Oke. Yuk. Nah, menurut lo nih Dav, Iya, kan? apa lagi tuh? Nah, nih, kan tadi kita udah ngebahas tentang media cetak sama media elektronik nih. Nah, menurut lo tuh apa sih dampak positif dan negatif dari media cetak dan media elektronik? Menurut gue nih kayak dampak positifnya terus kayak lebih mudah memperoleh informasi, terus juga kayak komunikasi lebih mudah terjalin. Ini kayak sekarang aja nih kayak lu jauh gitu kan, kita tuh tetap bisa berkomunikasi, anjay. Itu sih dampak positifnya. Kalau untuk dampak negatifnya tuh, berarti untuk dampak positif kita bisa mendekatkan yang jauh, asal jangan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah iya betul, bisa dibilang kayak gitu.
Terus kalau untuk dampak negatifnya tuh kayak lebih banyak beredarnya berita hoax. Terus juga kayak banyaknya tuh mendorong adanya gosip gitu. Gosip, atau masih gosip. Tahu lah, Laki itu tuh suka udah gosip handal, nggak sih? udah handal banget kita kaum wanita, kaum hawa tuh. Iya Iya, dong. Tanpa didorong juga emang ada kali ya. Tanpa didorong yang udah nyemplung tuh ke dalam lingkup gosip. Iya. Tapi Dava kan juga suka gosip. Oh iya. Oh iya? Dari tadi nih Dava lagi ngegosip sama kita. Oke, jangan-jangan dia bilang nyari dia sumber curhat. buat jadi bahan. Benar-benar. Jangan dia diem Iya. aja nyari sumber. Enggak Betul, gitu. betul, betul. Nggak boleh. Asli. Oke. Pembahasan podcast kali ini berat banget ya guys. Tapi karena pembawaannya santai sampai nggak sadar kan kalian pada kita tuh udah ada di penghujung podcast nih. Oke. Aku nanti tuh menyimpulkan kembali nggak sih? Iya, nyimpulin. Ya ampun, aku tuh belum ada kesimpulan apa-apa sumpah. Saya pakai yang tadi aja. Tadi kan gue udah baca kesimpulan. Ya, lanjut. Oh, nggak usah, berarti nggak apa-apa sih. Nggak usah bacain kesimpulan. Iya. Langsung Berarti kayak, aku langsung nutup aja. oke, seru banget nih. Oke. Wah, seru banget ya topik bahasan kita kali ini. Nggak mau udahan. Terus? Asli jadi nggak ngantuk ngebahas yang berat-berat kayak gini. Gila. Ya, terus gimana dong? Kita lanjut Parah sih. di podcast selanjutnya aja kali ya dengan Oke. bahasan yang berbeda, yang ringan-ringan tapi santai. Next. Boleh tuh. Boleh tuh diundang lagi ya gue. Oh boleh, bisa Kak, bisa. Asal bayarannya cincai. Iya. Oh, oke, iya dong. Tolonglah aku ini. Terus Aku tidak bisa menolak. Terus Yaudah. aku abis ini langsung kemana? Langsung closing aja kayak. Oke, Oke. thank you semua yang udah ngedengerin. Gimana sih kalau closing, gue nggak tahu closing podcast. Oh ya udah. Oke, sebelum udah dong. Terima kasih banget nih untuk teman-teman gue yang udah mau memberikan tanggapannya masing-masing mengenai media cetak dan media elektronik ini. Oke, gue langsung tutup aja ya. Sekian dari gue Anissa dan teman-teman gue. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menambah ilmu kalian dan bisa juga menjadi manfaat bagi yang Amin. mendengarkan. Amin. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk dengerin podcast kita. Terima kasih Yang juga. judulnya Ceria. Cerita Bareng kita. Cerita bareng Oke. kita. Dah. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. See you. Bye. Assalamualaikum. Bye. See you. Waalaikumsalam.